wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk mengambil berkahnya, Ibu minta teman kalian Iqbal untuk memimpin berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Marilah teman-temanku kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar ilmu yang diberikan berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Iqbal. Anak-anakku semua, kalian tetap menjaga kesehatan lah. Nah, ini link absen yang sudah Ibu share lewat WA group. Silahkan kalian melakukan absen. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Belajar apa kita minggu lalu? Faktor pendorong interaksi sosial. Norma, ada berapa faktor pendorong interaksi sosial? Ada 6, Bu. Ada 6. Rosa bisa menyebutkan apa yang 6 itu, Rosa? Bisa, Bu. Ya, coba sebutkan, Rosa. Ada imitasi, sugesti, empati, identifikasi, simpati, dan juga motivasi, Bu. Ya, terima kasih, Rosa. Iqbal, bisa memberikan contoh motivasi, Iqbal? Bisa, Bu. Ya, silakan Iqbal. Contoh motivasi seperti seorang kakak yang memotivasi adiknya untuk rajin belajar dengan cara berjanji untuk memberikan hadiah kepada adiknya apabila nilainya tinggi. Ya, terima kasih Iqbal. Nah, interaksi sosial. Nah, apa yang dikerjakan orang itu dan termasuk apa? Gambar yang ini. Persaingan. Persaingan gambar yang mana persaingan? Sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kirinya berarti hari ini kita akan mempelajari bentuk interaksi sosial. Juga akan mempelajari dampak interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama asosiatif. Nah, asosiatif ini terdiri dari kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Yang keduanya bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, yang pertama adanya persaingan. Yang kedua adanya kontravensi. Yang ketiga adanya konflik. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak interaksi sosial. Nah, dampak interaksi sosial ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Nah, coba kalian amati video yang Ibu tampilkan ini. Tradisi Siwali Pari suku Mandar di Kelurahan Manding, Polewali Bandar, Sulawesi Barat tetap langgeng hingga saat ini. Warga memindahkan rumah panggung dengan cara diangkat.
Meski cukup berat dan menguras tenaga, tidak sampai 2 jam, rumah panggung ini pun akhirnya berada di lokasi yang baru. Beruntung, kali ini lokasi pemindahan rumah tidak terlalu jauh. Warga pun menyiasatinya dengan cukup mengangkat sambil menggeser badan rumah sedikit demi sedikit hingga sampai ke tempat yang telah ditentukan. Ya, tradisi ini sebenarnya sejak dulu di Mandar, karena memang dari rasa persaudaraan, rasa kebersamaan masyarakat di Mandar saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua masalah supaya lebih ringan. Bantuan diberikan tanpa mengharap imbalan karena sudah merupakan tradisi turun-temurun. Bahkan untuk mengundang warga, pemilik rumah cukup menginformasikan melalui pengeras suara di masjid. Selain menjaga gotong royong, tradisi ini pun menjadi satu jurus jitu untuk memupuk kebersamaan suku Mandar. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya perhatikan demonstrasi yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK terus berlangsung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Kamis siang. Mereka menolak Undang-Undang KPK yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Sejak pukul 2 siang hari Kamis, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan Bandung menggelar aksi di depan gerbang kantor DPR MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka menolak Undang-Undang KPK yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Aksi tersebut juga berisi penolakan mahasiswa tentang pengesahan revisi KUHP karena memuat sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dan menyengsarakan rakyat. Mereka menyuarakan agar DPR menunda revisi KUHP yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Masa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta akhirnya diterima untuk melaksanakan audiensi dengan anggota DPR. Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini kemudian menghasilkan perjanjian yang disepakati antara anggota Dewan yang diwakili oleh Sekjen DPR, meliputi janji untuk menyampaikan setiap aspirasi mahasiswa kepada DPR, menentukan kepastian tanggal pertemuan kembali, dan DPR juga berjanji tidak akan ada revisi undang-undang hingga tanggal 24 September. Oleh karenanya hari ini perlu juga diketahui bahwa harus kita jadikan sebagai sebuah perjuangan panjang bagi pergerakan mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengkritisi penguasa-penguasa di negeri. Sementara itu Kamis malam puluhan mahasiswa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia berunjuk rasa dengan membakar ban dan memblokade ruas jalan di depan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Massa meminta polisi untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap kawan-kawan mereka yang berunjuk rasa di gedung KPK menolak revisi Undang-Undang KPK. Mereka pun mengancam jika tuntutan tidak dikabulkan, maka akan menggelar aksi serupa dengan membakar ban lebih banyak lagi. Tim Liputan CNN Indonesia. berdasarkan video dan gambar yang Ibu tampilkan, silahkan kalian secara berkelompok mengerjakannya. Pertanyaannya, kalian silakan menganalisa apa isi gambar tersebut dan video yang ditampilkan. Silakan mengerjakan secara berkelompok. Nanti dengan rekomendasinya bisa upaya ada Siap, Bu. anak-anakku semuanya, silahkan kita mulai presentasinya kembali ke Zoom lagi. Nah, sudah selesai melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok
untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan, kelompok mana yang duluan? Saya, Bu. Ya, silakan Nurma. Saya dari kelompok 3 ingin menganalisis tentang video, Bu. Ya, silakan Nurma. Jadi video tersebut berisi tentang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus, di mana mereka menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK, karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Selain itu, mahasiswa juga menggelar aksi tolak pengesahan RUU KUHP. Jadi, video tersebut termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial bagian kontroversi. Sedangkan kontroversi sendiri merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya ada perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Ya, Bu. Ya, terima kasih kelompok Nurma. Hasil diskusinya, ada kelompok lain untuk menanggapi. Saya, Bu. Ya, silakan Akbar. Jadi di sini saya melihat pada video tersebut banyak sekali mahasiswa dari semua universitas yang menjadi demonstrasi untuk menolak pengesahan revisi undang-undang tersebut. Jadi untuk masalah ini itu dengan Ulun, Bu. Ya, silakan Aulia. Saya dari kelompok 4. Hasil analisis video tentang tradisi Siwalipari warga suku Mandar, yaitu video tersebut mengarah pada kerjasama. Selain mengarah pada kerjasama, dampak positif yang terdapat pada video tersebut mengarah pada persatuan. Karena seperti yang kita lihat pada video tersebut adalah sekelompok warga yang sedang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama hingga terciptalah persatuan antar warga. Ya, terima kasih Aulia. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Nurma. Jadi di sini saya dari kelompok 3 ingin menanggapi. Saya ingin bertanya, saya sangat setuju dengan analisis dari kelompok kalian, tapi saya ingin bertanya, apakah tradisi tersebut bisa dilaksanakan di tempat kita juga? Nah, pertanyaan dari kelompok Nurma, apakah tradisi Siwalipari itu bisa dilaksanakan di tempat kita? Kelompok lain bisa membantu menjawabkan. Saya bisa, Bu. Ya, silakan Lisa. Bisa kita terapkan dalam lingkungan sekitar, tetapi bentuknya beda, Bu. Kayak gotong royong, terus kerjasama. Kayak orang lagi ada acara nikahan, kita kerjasama. Atau rewang itu, Bu. Ya. Nah, berarti tradisi itu bisa diterapkan di tempat kita, tetapi bentuknya itu berbeda. Nah, seperti yang dikatakan Lisa tadi, kalau di tradisi kita ada acara perkawinan atau pernikahan, ini biasanya ada rewang. Nah, ada yang tahu biasa pernah ikut rewang? Pernah, Bu. Pernah. Bu. Ya, biasanya berapa hari rewangnya? Ya, 3. 3 hari biasanya, Bu. 3 hari. Nah,
Kita lanjutkan lagi. Kelompok siapa lagi yang belum? Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok saya, Bu. Ya, silahkan Lisa. Saya dari kelompok 1 ingin menganalisis video dari video tersebut. Hasil analisis video tentang tradisi Siwalai Parli warga suku Mandar itu termasuk dampak positif dari interaksi sosial karena terdapat kerjasama, gotong royong, tolong menolong, dan kebersamaan. Selain itu, sudah menjadi tradisi Siwali Parli hingga kini. Tradisi itu tetap dilestarikan dan menjadi ciri khas warga suku Mandar. Karena tradisi Siwali Parli dalam bahasa Mandar bermakna kebersamaan. Kebersamaan itu terlihat ketika warga Kelurahan Watang membangun kapal atau rumah berbobot puluhan ton dengan kerjasama secara bergotong royong. Rumah panggung ini dengan mudah diangkat dan digeser pemiliknya ke tempat yang dikehendaki mendatangi rumah milik Naharuddin di lingkungan Mambuliling, Kelurahan Watang. Tanpa diupah atau dibayar sepeser pun, mereka datang secara sukarela untuk membantu mengangkat dan memindahkan rumah sejauh 4 meter dari lokasi saat itu. Untuk meminta bantuan warga, pemilik hajatan tak perlu repot mengundang warga secara khusus di rumahnya satu persatu. Cukup mengumumkan lewat pengeras suara di masjid atau gereja. Warga ringan tangan datang membantu sanak tetangga yang membutuhkan bantuan pada hari yang sudah ditentukan. Sebagian warga atau pemilik hajatan juga kerap memanfaatkan hari Jumat sebagai hari kesetiakawanan sosial, hari gotong royong, dan hari Siwali Parli. Banyak persangkut hajat hidup orang banyak diselesaikan dengan tradisi tersebut. Pemilik rumah pun tak perlu repot mengeluarkan biaya sebab warga membantu tanpa meminta imbalan. Ya, terima kasih kelompok Lisa. Selanjutnya kelompok terakhir lagi untuk menganalisa video. Kelompok saya, Bu, kelompok 2. Ya, silakan Iqbal. Jadi hasil analisis saya dari video demonstrasi mahasiswa tadi, demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif berbentuk kontravensi. Kontravensi sendiri merupakan sikap menentang dengan tersembunyi supaya tidak terdapat perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan suatu proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penjangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab kontravensi yakni perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat atau bisa juga pendirian keseluruhan masyarakat. Kontravensi sendiri terbagi menjadi 5, yakni kontravensi umum seperti penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lawan. Kemudian ada kontravensi sederhana seperti menyatakan sangkalan pernyataan orang di depan umum, kontravensi intensif seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus, kontravensi rahasia seperti membocorkan rahasia atau berkhianat, dan kontravensi taktis seperti mengejutkan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi. Seperti yang kita lihat dalam kasus demo tadi, bisa dikatakan itu sebagai kontravensi umum, karena di situ ada penolakan, keengganan, protes, perlawanan, gangguan, dan mengancam pihak lawan. Seperti di akhir dari video tadi, ada bentuk ancaman, yakni mereka akan membakar ban, melakukan aksi bakar ban lebih banyak lagi apabila aspirasi mereka tidak dituruti. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Iqbal. Silahkan. Ini video sudah selesai. Kalian menganalisa gambar. Kelompok siapa duluan? Saya Bu. Ya, silakan Aulia. Gambar pertama itu gambar orang sidang. Ya, gambar orang sidang. Termasuk ke dalam aplikasi.
Saya, Bu. Ya, silakan Rusa. Termasuk dalam adjudikasi, bentuk akomodasi merupakan bentuk sosial asosiatif, Bu. Ya, bentuk asosial asosiatif. Nah, gambar selanjutnya kelompok siapa lagi yang menganalisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rusa. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menganalisis gambar pertama tentang Candi Prambanan, Bu. Candi Prambanan merupakan contoh dari akulturasi karena merupakan perpaduan antara dua budaya, yaitu budaya Hindu dan juga budaya Buddha. Ya, Dia terima merupakan kasih. bentuk asosiatif. Ya, terima kasih kelompok Rosa. Gambar yang terakhir lagi, kelompok siapa yang menganalisa? Lun, Bu. Ya, silakan Lisa. Gambar yang terakhir itu termasuk gambar asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli hingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Dan masuk ke faktor interaksi, bentuk interaksi asosiatif, Bu. Masuk dalam bentuk interaksi asosiatif. Ya, terima kasih analisa semuanya. Kita bersama-sama menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Nah, silakan perwakilan satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Iqbal. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif, yaitu positif, dan disosiatif, yaitu negatif. Juga dampak interaksi sosial ada dua, yaitu positif dan negatif. Asosiatif sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kerjasama. Contohnya adalah tradisi Siwali Pari, yaitu bergotong royong mengangkat rumah atau perahu yang sangat berat bertonton. Tradisi ini juga bisa diterapkan di lingkungan sekitar kita, namun disesuaikan. Contohnya seperti rewang dalam masyarakat kita. Kemudian ada asimilasi, contohnya adalah lagu dangdut. Kemudian ada akulturasi, contohnya adalah Candi Prambanan, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian ada akomodasi, yaitu persidangan. Kemudian disosiatif sendiri terbagi juga menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan sendiri adalah perjuangan yang damai dan sportif. Contohnya memperebutkan medali di Olimpiade. Kemudian ada kontravensi, contohnya seperti demo. Kontravensi sendiri tujuannya yaitu menggagalkan tujuan pihak lain. Solusi untuk demo ini atau kontravensi ini adalah kompromi, yakni mempertemukan kedua belah pihak. Kemudian ada konflik. Konflik sendiri adalah memenuhi tujuan dengan menentang lawan. Kemudian dampak interaksi sosial ada dua, yaitu positif dan negatif. Positif, contohnya adalah dampak positif dari interaksi sosial adalah keteraturan sosial, penemuan baru, dan norma sosial terjaga. Kemudian dampak negatif dari interaksi sosial adalah munculnya solidaritas berlebihan dan juga munculnya kelompok menyimpang. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang diberi Iqbal. Nah, silahkan kalian perhatikan puir-puir yang Ibu tampilkan. Ibu akan menambahkan, atau memberi penguatan dari hasil diskusi kalian. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 4. Yang pertama, kerjasama adalah sebagai usaha antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama tadi seperti adanya yang kedua, asimilasi adalah perpaduan satu budaya asli yang disebut Ada yang tahu musik dangdut ini Musik dari tradisional mana? Indonesia. Indonesia, Bu. Ada yang jawab Ke lain? daerah dan musik
musik India. Nah, dari daerah dan musik India menghasilkan kebudayaan yang baru, yaitu timbullah musik dangdut. Yang ketiga, akulturasi, berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Tadi contohnya seperti candi. Nah, selanjutnya akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Tadi ada demo mahasiswa menolak RUU tentang apa tadi demonya? Revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP. Ya, revisi Undang-Undang KPK. Nah, ini bisa dilakukan solusinya kita mengambil bisa kompromi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jalan terakhir menyelesaikan masalah itu lewat pengadilan. Itu jalan terakhirlah. Tapi akan lebih baiknya jangan sampai menyelesaikan masalah itu lewat pengadilan. Lakukanlah menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan dululah. Alternatif lain itu lewat pengadilan. Nah, bisa dilewati lewat kompromi, mediasi, atau arbitrasi. Ini masuk dalam bentuk akomodasi. Kita lanjutkan. Ya, bentuk-bentuk antisosial disosiatif. Proses disosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada perpecahan. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama, persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu ciri dari persaingan adalah perjuangan yang dilakukan secara damai dan sportif atau fair play. Artinya persaingan selalu menjunjung tinggi batasan dan aturan. Nah, contohnya tadi misalnya persaingan. Kalian persaingan dalam olimpiade misalnya merebutkan piala. Nah, bentuk persaingan. Selanjutnya yang kedua, kontravensi adalah usaha untuk merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Yang ketiga, pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lain. Biasanya konflik ini disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, anak-anakku, di dalam masyarakat kita sering tidak terjadi konflik? Sering, Bu. Sering. Anak-anakku semuanya, pernahlah kalian melihat konflik yang ada di lingkungan sekitar kalian? Pernah, Bu. Pernah. Apa contohnya? Ya, misalnya kayak ada musyawarah gitu, habis itu perbedaan pendapat, saling kayak ngeyel gitu, Bu. Ngeyel. Itu Rosa sampai ke konflik belum, Rosa? Sampai ke pertentangan. Sampai ke pertentangan, ya. Karena sudah ada pertentangan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya dampak-dampak interaksi sosial. Nah, dampak interaksi sosial ada positif dan negatif. Yang pertama, terbentuknya keteraturan sosial. Yang kedua, munculnya penemuan baru. Yang ketiga, adanya peran nilai dan norma sosial terjaga. Nah, dampak selanjutnya, dampak negatif, timbulnya solidaritas sosial yang berlebihan. Yang kedua, timbulnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, Ibu menjelaskan di sini timbulnya solidaritas sosial yang berlebihan, menganggap kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok yang lain. Nah, kalau timbulnya kelompok-kelompok menyimpang ini, misalnya anak pang yang sering melakukan keresahan di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu minta salah satu temannya untuk refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Ibu. Ya, silakan Norma.
Jadi pembelajaran daring via Zoom hari ini alhamdulillah sangat baik dan berjalan dengan lancar karena disertai dengan video dan juga gambar dan penjelasan dari Ibu. Sehingga kami semua mudah memahami dan lebih bersemangat, Bu. Ya, terima kasih. Nah, refleksi sudah kita lakukan. Nah, silakan kalian mengerjakan soal pilihan ganda di evaluasi yang sudah Ibu share lewat WA Group. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian siap-siap mempelajari dari yang pertama itu pengertian, syarat, ciri, faktor pendurung, bentuk, dan dampak interaksi sosial. Nah, minggu depan kita akan melakukan ulangan. Siap-siaplah pelajari semua materi yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, aku minta salah satu temannya untuk memimpin doa biar pelajaran hari ini bertambah berkah ilmunya. Silakan Akbar untuk memimpin berdoa. Sebelum menutup pelajaran daring di Zoom pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.